Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1A, Praktikum Teknologi Pakan Ikan dengan asisten praktikum Kak Tere akan mempresentasikan hasil dan pembahasan project based learning kami yang berjudul Pengaruh Pemberian Kombinasi Tepung Maggot Hermesia illucens dengan tepung tulang sapi sebagai pelet terhadap pertumbuhan juvenil ikan nila Oreochromis niloticus. Sebelum masuk ke hasil dan juga pembahasan, di sini untuk kelompok 1A sendiri terdiri dari Wahyu dengan NIM akhir 012, Erista Salma dengan NIM akhir 032, Meiza Nata dengan NIM akhir 038, Dini Amalia dengan NIM akhir 056, Muhammad Aditya dengan NIM akhir 076, dan juga Rifki Surnasis dengan NIM akhir 124. Kelompok kami dalam menentukan formulasi pakan, kami melakukan perhitungan formulasi terlebih dahulu, di mana untuk bahan nutrien pembatas kami memilih protein, di mana bahan basal dengan protein kurang dari 20% kami menggunakan dedak padi, sedangkan bahan suplemen yaitu bahan yang mengandung protein lebih dari 20%, kami menggunakan tepung maggot dan juga tepung tulang sapi. Untuk bahan yang bukan basal dan juga bukan suplemen, kami menggunakan minyak ikan, premix, dan juga CMC. Dalam perhitungan formulasi pakan, kami menggunakan metode Pearson Square atau bujur sangkar Pearson. Didapatkan hasil tepung maggot dan juga tepung tulang sapi, masing-masing kami menggunakan 38,132% dari keseluruhan bahan baku, sedangkan dedak padi kami menggunakan 15,735%. Setelah melakukan perhitungan formulasi pakan, didapatkan komposisi nutrisi bahan pakan kami sudah sesuai dengan kebutuhan juvenil ikan nila menurut standar nasional Indonesia, di mana dalam pemakaian 1000 gram atau 1 kilogram pakan kami sudah mengandung 30% protein, 16,501% lemak, dan juga 5,269 serat. Hasil dan pembahasan karakteristik pakan pelet formulasi dari tepung maggot dan tepung tulang sapi berdasarkan uji fisik. Warnanya coklat kehijauan, bau dominan bau dedak padi, teksturnya padat dan keras, daya apung 1,32 detik, kecepatan tenggelam 2,34 detik per 11 cm, kecepatan pecah 111 menit 44 detik, daya rangsang pakan. Ikan nila dapat memakan pakan dengan baik karena memiliki bau yang dominan dedak padi dan sedikit bau dari tepung maggot, sehingga ikan nila hanya memerlukan waktu sekitar 16,52 detik untuk menemukan pakan tersebut. Daya terima pakan. Ikan nila dapat memakan pakan dengan baik karena ukuran pakan dari pelet yang diberikan dipotong sesuai bukaan dari mulut ikan nila. Survival rate atau tingkat kehidupan ikan dan mortalitas. Ikan nila yang menggunakan pakan formulasi memiliki tingkat kehidupan 100% dengan mortalitas 0%. Ikan nila yang menggunakan pakan komersil, tingkat kehidupannya atau survival rate-nya 80%, sedangkan mortalitasnya 20%. Selanjutnya yaitu pengukuran pertambahan berat dan panjang ikan. Untuk pertambahan berat dan panjang ikan nila dengan pakan formulasi didapatkan bahwa berat rata-rata awal yaitu 4,17 gram dan berat rata-rata akhir yaitu 4,42 gram. Sedangkan pertambahan panjangnya yaitu panjang rata-rata awal 5,93 cm dan berat panjang rata-rata akhir yaitu 6,49 cm. Sedangkan pertambahan berat dan panjang ikan nila dengan pakan komersil didapatkan bahwa berat rata-rata awal yaitu 4,95 gram dan juga berat rata-rata akhir sebesar 5,34 gram. Sedangkan pertambahan panjangnya pada panjang rata-rata awal yaitu 3,29 cm dan panjang rata-rata akhir 7,11 cm. Selanjutnya yaitu pengukuran SGR atau Specific Growth Rate, di mana rumus SGR adalah ln WT min ln WO per T dikali 100%, di mana ln atau disebut logaritma natural. Lalu WT adalah bobot rata-rata ikan pada akhir periode pemeliharaan, dan juga WO adalah bobot rata-rata ikan pada awal pemeliharaan, serta T adalah nama waktu pemeliharaan dalam hari. Untuk SGR ikan nila didapatkan bahwa ikan nila dengan pakan formulasi mendapatkan SGR sebesar 2,31%, sedangkan ikan nila dengan pakan komersil mendapatkan SGR 5,15%. Berikutnya adalah Feed Conversion Ratio atau FCR, di mana perhitungan dilakukan dengan menghitung kebutuhan pakan terlebih dahulu. Didapatkan kebutuhan pakan formulasi untuk 7 hari
8,4 gram atau 0,0084 kg, sedangkan kebutuhan pakan komersil untuk 26 hari sebesar 25,662 gram atau 0,025662 kg. Berikutnya dilakukan perhitungan FCR ikan nila, didapatkan FCR ikan nila dengan pakan formulasi yaitu 2,8, sedangkan FCR ikan dengan pakan komersil 0,78. Selanjutnya adalah pertambahan berat dan juga panjang mutrak ikan. Untuk ikan nila yang menggunakan pakan formulasi, pertambahan beratnya adalah sebesar 0,25 gram dan juga pertambahan panjangnya sebanyak 0,56 cm. Sedangkan pakan ikan nila yang menggunakan pakan komersil didapatkan bahwa pertambahan beratnya yaitu 3,82 gram dan juga pertambahan panjangnya yaitu sebanyak 0,35 cm. Selanjutnya adalah analisis proksimat, di mana didapatkan hasil analisis proksimat protein kasar kami yaitu 30%, di mana protein ini didapatkan dari tepung maggot, tepung tulang sapi, dan juga dedak padi. Selanjutnya adalah lemak, di mana kadar lemak bahan kami 16,501%. Lemak ini didapatkan dari tepung maggot, tepung tulang sapi, dedak padi, dan juga minyak ikan yang kami gunakan pada pakan kami. Untuk analisis proksimat serat dasar kami, pakan kami mengandung 5,269% serat, di mana serat ini didapatkan dari tepung maggot, tepung tulang sapi, dan juga dedak padi. Hasil uji fisika pakan kombinasi tepung maggot dan tepung tulang sapi pada ikan nila menunjukkan karakteristik yang mendukung efektivitas pemberian pakan di lingkungan budidaya. Warna pelet yang coklat kehijauan serta aroma dedak padi yang dominan terbukti menarik secara visual dan penciuman, sehingga mampu merangsang nafsu makan ikan melalui stimulus sensori. Tekstur pelet yang keras dan padat menandakan kestabilan tinggi dalam air. Namun, perlu sedikit penyesuaian untuk ikan nila juvenil agar tidak menyulitkan proses konsumsi. Daya apung sebesar 1,32 detik dan waktu tenggelam 2,34 detik per 11 cm memperlihatkan bahwa pelet mampu mengapung sejenak sebelum tenggelam perlahan, memungkinkan ikan yang berada di permukaan hingga kolam air dapat menjangkaunya dengan baik. Struktur berpori dari bahan berpati seperti singkong berkontribusi pada sifat apung tersebut. Selain itu, ketahanan pecah mencapai sekitar 111 menit menunjukkan bahwa pelet memiliki stabilitas tinggi dalam air, yang penting untuk menjaga kualitas nutrisi hingga dikonsumsi oleh ikan serta mengurangi limbah pakan dan pencemaran air kolam. Secara keseluruhan, hal ini mendukung efisiensi pertumbuhan ikan nila secara optimal. Berdasarkan hasil analisis proksimat pada pakan dengan menggunakan kombinasi tepung maggot dan tepung tulang sapi, diketahui bahwa pakan memiliki kandungan kimia utama berupa protein kasar, lemak, dan serat kasar. Kandungan protein didapat sebanyak 30% yang sudah sesuai dengan SNI 2006 dan baik untuk pertumbuhan juvenil ikan nila. Kemudian kandungan lemak yang didapat sebesar 16,501% dengan sumber utama lemak yang berasal dari tepung maggot yang terkenal memiliki kandungan lemak yang tinggi. Lemak yang terkandung sesuai dengan standar SNI 017242/2006 yang mengatur standar minimal kadar lemak pada ikan yaitu minimal sebanyak 5%. Kandungan serat kasar dalam kombinasi pakan yaitu 5,269%. Hal ini menunjukkan bahwa kandungan total serat kasar berada di batas optimal. Batas optimal kandungan serat yang disyaratkan di dalam pakan ikan yaitu kurang dari 10%. Dan kandungan lemak yang ideal berada pada 4-8%. Analisis karakteristik biologi pakan. Pakan formulasi menghasilkan pertumbuhan panjang ikan nila lebih tinggi yaitu 0,56 cm dibandingkan pakan komersil yaitu 0,35 cm. Namun bobot ikan yang diberi pakan komersil jauh lebih besar yaitu 3,82 gram dibandingkan formulasi 0,25 gram. Perbedaan ini kemungkinan disebabkan oleh kandungan protein dan lemak yang lebih tinggi pada pakan komersil. SGR ikan nila pada pakan formulasi hanya 2,31%, jauh lebih rendah dari pakan komersil yang mencapai 5,15%. Ini menunjukkan bahwa pakan komersil lebih optimal dalam mendukung pertumbuhan ikan. Rendahnya SGR pada formulasi diduga karena kandungan nutrisinya belum seimbang. Kebutuhan pakan komersil lebih tinggi, namun efisiensinya lebih baik dengan nilai FCR 0,78 dibandingkan formulasi yang mencapai 2,8. FCR rendah menunjukkan pakan dikonversi lebih baik menjadi biomasa ikan. Efisiensi ini erat kaitannya dengan kandungan nutrisi yang lengkap dalam pakan. Survival rate atau SR pada pakan formulasi mencapai 100%, sedangkan pada pakan komersil hanya 80%.
Nilai SR tinggi menunjukkan lingkungan dan pakan sangat mendukung kelangsungan hidup ikan. SR yang lebih rendah dapat mengindikasikan stres akibat pakan atau kualitas air yang kurang optimal. Analisis hubungan kandungan nutrisi pakan kombinasi tepung maggot dengan tepung tulang sapi dengan pertumbuhan ikan nila Oreochromis niloticus. Dalam penyusunan formulasi pakan ikan, perlu memperhatikan nilai kandungan nutrisinya. Kandungan nutrien yang diperlukan ikan terdiri dari protein, karbohidrat, lemak, mineral, dan vitamin. Berdasarkan SNI 017242-2006, kebutuhan nutrisi pada ikan nila memerlukan protein lebih dari 25%, lemak 5-10%, kadar abu kurang dari 15%, serat kasar kurang dari 8%, dan kadar air kurang dari 12%. Penggunaan tepung tulang sapi sebagai bahan baku pelengkap untuk melengkapi kandungan nutrisi pada tepung maggot saat praktikum digunakan sebesar 381,132 gram, di mana kandungan protein yang terkandung pada 381,132 gram sebesar 9,738%, lemak 1,449%, dan serat 0,686%. Penggunaan tepung tulang sapi sebagai pelengkap pada pembuatan pakan berbahan dasar tepung maggot disesuaikan dengan kebutuhan dari juvenil ikan nila. Apabila ditotal, kandungan protein pada tepung maggot dan tepung tulang sapi sebesar 28,041. Pertambahan panjang mutlak dari ikan yang menggunakan pakan formulasi sebesar 0,56 cm dengan berat mutlak 0,25 gram. Hal ini menunjukkan bahwa kandungan protein yang tinggi pada pakan dengan formulasi menggunakan tepung maggot dan tepung tulang sapi berada di angka yang dapat ditoleransi oleh juvenil ikan nila, sehingga pakan yang dicerna berpengaruh terhadap pertumbuhannya. Selanjutnya adalah analisis hubungan kandungan nutrisi pakan kombinasi dengan tepung maggot dan juga tepung tulang sapi terhadap pertumbuhan ikan nila. Di mana berdasarkan penelitian Lestari 2018, tepung maggot mengandung protein berkisar 45-47%, lemak 21-24%, BTN 5-17%, serat kasar 4-17%, serta kadar abu 6-10%. Sedangkan pada penelitian lanjutan Lestari JKK 2023, protein pada tepung maggot itu 28,39-32,70%, lemaknya 38,27-48-50%, serat kasarnya 5,23-7,51%, dan juga BDN 11,41-11,51%. Dari kandungan di atas yaitu dapatkan bahwa kandungan protein cukup tinggi pada tepung maggot, tapi mineral seperti kalsium cukup rendah, sehingga diperlukan bahan tambahan agar kandungan kalsium dari pakan ikan nila hasil formulasi dapat memenuhi kebutuhan dari ikan nila. Lalu bahan tambahan seperti tepung tulang sapi bermanfaat untuk meningkatkan kandungan mineral seperti kalsium pada formulasi pakan. Berikutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ikan nila, meliputi kualitas air, komposisi pakan, dan juga palatabilitas. Kualitas air sendiri meliputi beberapa parameter penting seperti suhu, pH, DO, amonia, nitrit, dan juga TDS, di mana pada saat praktikum tidak dilakukan pengukuran sehingga dapat memungkinkan terjadinya fluktuasi yang tidak terpantau. Selain itu, sisa pakan dan juga feses dapat menyebabkan naiknya NH3 dan TDS sehingga ikan stres dan juga gangguan metabolisme. Dampak lainnya pada kualitas air yang tidak sesuai ini adalah nafsu makan turun, pertumbuhan lambat, kelangsungan hidup rendah. Selanjutnya adalah komposisi pakan, di mana pada praktikum kelompok kami menggunakan komposisi pakan berupa tepung maggot dan juga tepung tulang sapi serta dedak padi, di mana tepung maggot sendiri sudah menghasilkan protein 18,30% beserta tulang sapi yang menjadi sumber kalsium dan juga fosfor untuk pembentukan tulang ikan. Dedak padi sendiri kami gunakan untuk energi tambahan dan juga serat. Selain itu, tidak ada mortalitas pada praktikum kami sehingga dapat disimpulkan formulasi pakan kami termasuk lengkap. Untuk palatabilitas sendiri, maggot dan dedak pada pakan kami meningkatkan daya tarik pakan karena memunculkan aroma khas. Selain itu, dibuktikan juga dengan respon ikan terhadap pakan dalam 16,52 detik yang dapat diartikan konsumsi cepat dan juga efisien.
Selain itu, efek palatabilitas yang tinggi sendiri yaitu pertumbuhan meningkat, sisa pakan sedikit, dan juga air tetap baik. Berdasarkan tabel pengamatan panjang mutlak ikan nila, kelompok yang diberi pakan formulasi sebagian besar ikan menunjukkan peningkatan panjang tubuh, terutama individu nomor 4 hingga 6, meskipun terdapat individu seperti ikan nomor 2 dan 7 yang pertumbuhannya kurang optimal. Hal ini mengindikasikan bahwa pakan formulasi belum memberikan respon pertumbuhan yang seragam, kemungkinan akibat variasi kemampuan cerna, kandungan kitin dan kolagen, atau pengolahan pakan yang belum konsisten. Sebaliknya, pada ikan yang diberi pakan komersil, pertumbuhan panjang tubuh tampak lebih stabil dan merata di hampir seluruh individu dari minggu ke minggu. Ini menunjukkan bahwa pakan komersil yang telah memiliki kandungan nutrisi terstandar dan mudah dicerna mampu mendukung pertumbuhan ikan secara lebih efisien. Pada pertumbuhan berat mutlak, pakan formulasi tepung mago dan tepung tulang sapi, mayoritas ikan bertambah berat, terutama pada ikan nomor 5 dan nomor 9. Namun, pada ikan nomor 2 dan nomor 10 tumbuh dengan lambat. Faktor fisiologis, daya cerna, dan kecocokan pakan menjadi faktor pertumbuhan. Kemudian pada pakan komersil, pertumbuhan berat konsisten dan merata. Terutama pada ikan nomor 1 sampai nomor 3 mengalami pertumbuhan berat tertinggi. Nutrisi terstandar pada ikan komersil mendukung efisiensi pertumbuhan pada ikan. Selanjutnya adalah analisis biaya, di mana biaya bahan pakan untuk 1 kg pakan formulasi kami didapatkan total 38.741 dengan komposisi tepung maggot, tepung tulang sapi, dedak padi, CMC, premix mineral, dan juga minyak ikan. Selanjutnya adalah justifikasi anggaran, di mana biaya proses pembuatan pakan secara keseluruhan meliputi peralatan dengan total Rp1.171.000, bahan-bahan Rp53.741.000, dan juga lain-lain Rp44.149.000. Dapatkan grand total Rp1.268.890.000. Beberapa peralatan dan juga bahan-bahan telah disediakan dan juga dipinjami oleh Laboratorium Anatomi dan Budidaya Ikan Fakultas Perikanan Kelautan Universitas Airlangga. Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa pakan kombinasi tepung maggot dan tepung tulang sapi memiliki potensi yang baik untuk mendukung pertumbuhan ikan nila. Pelet menunjukkan kualitas fisik yang baik dengan warna, aroma, dan daya apung yang menarik bagi ikan nila. Kandungan nutrisi utamanya yaitu protein dan lemak cukup untuk memenuhi kebutuhan ikan, meskipun masih ditemukan variasi pertumbuhan antar individu. Faktor lain seperti kualitas air dan palatabilitas juga turut mempengaruhi efektivitas pakan ini. Dan selanjutnya ada disarankan untuk menyesuaikan rasio tepung maggot dan tepung tulang sapi dalam formulasi pakan agar lebih optimal memenuhi kebutuhan nutrisi ikan nila. Penting juga untuk memastikan pakan memiliki daya tarik tinggi bagi ikan dan melakukan pemantauan kualitas air secara rutin. Uji coba dengan skala yang lebih besar dapat memberikan data akurat mengenai efektivitas pakan ini dalam budidaya ikan nila. Berikut ini adalah daftar pustaka yang digunakan oleh kelompok kami. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila terdapat kesalahan atau kekurangan kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.